mengantarkan keluarga untuk berangkat haji. Dan kemungkinan take off nanti sekitar jam 12. Mudah-mudahan saya masih keburu untuk kejar ke bandara. Tadi siang tanya, ini mau ngantar keluarga, istri, atau GPK? Saya bilang GPK. Allah Akbar. Jadi ini dari Sadi ketika jangan-jangan ini sambutannya Pak Sandi panjang, tapi ternyata tidak. Jadi supaya saya tidak kemana-mana, baiklah saya baca saja supaya waktunya bisa terbatasi. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kita adalah pejuang. Kita adalah pejuang yang menteladani para pejuang pendahulu kita yang saat ini telah menyandang sebagai pahlawan nasional yang telah mendahului kita. Tidak ada para pejuang-pejuang kita itu tanpa melalui proses perjuangannya yang panjang. Termasuk gerakan pemuda Ka'bah yang sekarang sudah berusia 40 tahun ini telah melalui jalan-jalan perjuangan itu. Jadi kalau ada pemimpin tetapi tidak mau berjuang, ada pemimpin yang motong-motong di depan, tidak mau berjuang. Kalau undang-undang kita menyatakan bahwa peserta pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali adalah partai politik. Presiden, wakil presiden adalah orang yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu seorang pemimpin harus mampu berkompetisi. Tidak kemudian seorang pemimpin itu hanya mencomot. Karena itu hari ini tadi GPK adalah Ganjar presiden kita. Pak Sandi sabar dulu Pak ya. Wakilnya nanti karena wakilnya harus melalui ospek pelonco panjang Pak. Karena ini perjuangan. Jadi pemimpin akan kuat kalau ditempuh dengan jalan perjuangan. Jadi saya tidak suka kalau pemimpin itu nipu. Jadi misalnya bikin panggung 10-20 orang, kemudian dia mendeklar bahwa itu adalah mewakili kelompok-kelompok tertentu. Saya juga tidak sepakat kalau tiba-tiba orang datang ke panggung ini, tiba-tiba orang ini datang ke panggung ini karena atas dasar kepentingannya kemudian mendeklar bahwa peserta yang ada di forum ini adalah mendukung dirinya. Apalagi kemudian calon pemimpin itu kemudian memecah belah. Karena pemimpin yang kita butuhkan adalah bukan pemimpin yang memecah belah, tetapi pemimpin yang bisa mempersatukan negeri ini. Karena negeri ini dihuni oleh anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Berapa ratus etnis, suku, bahasa, dan warna kulit. Karena itu, Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki karakter, yaitu karakter Indonesia. Ada adab, ada sopan santun, ada etika yang harus dijalankan karena ini adalah dedikasi
warisan dari nenek moyang kita, founding father kita, pendiri negeri ini, yang harus terus kita lestarikan. Dan itu adalah kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita tetap tegak di sepanjang zaman. Jadi jangan ada budaya-budaya yang diimpor dari negara-negara lain. Jangan ada etnis yang melestarikan budaya-budaya yang bukan budaya Indonesia. Baik itu berpolitik maupun bersaing, berkompetisi untuk meraih kepemimpinan negeri ini. GPK menyaksikan pemimpin-pemimpin kita yang berjuang, termasuk hari ini kita ada di sini. Tentu perjalanan yang panjang yang kita tempuh. Hari ini saya sedang diberi amanah oleh Partai Persatuan Bangunan menjadi PLT Ketua Umum. Ini juga perjalanan panjang, 24 tahun lamanya. DPC, bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, ketua Bapilu Nasional. Perjalanan panjang. Karenanya saya menginginkan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh PLT Ketua Umum Gerakan Muda Kabah, bahwa GPK harus menegakkan disiplin organisasi, termasuk Partai Persatuan Bangunan. Karena organisasi adalah tempat kita berdiri, tempat kita berjuang, yang harus kita tegakkan marwahnya. Kita harus senantiasa terus menegakkan disiplin organisasi ini. Saya percaya Gerakan Pemuda Ka'bah akan selalu senantiasa melakukan penegakan disiplin organisasi. Hadirin yang saya hormati, Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK adalah sayap pemuda P3. Sebagai badan otonom partai, maka GPK wajib ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh P3 baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah di seluruh Indonesia. Kita tentu ingat GPK yang lahir pada tanggal 29 Maret 1982 sampai saat ini telah berusia 41 tahun. Usia yang cukup matang bagi kalangan pemuda dan usia yang cerdas untuk ikut serta dalam mengisi bursa anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah seluruh Indonesia. Karena ini terbukti dengan masuknya nama-nama generasi muda GPK sebagai bacalek P3 pada pemilu tahun 2024. Amin. Sayangnya saya nggak bawa nomor. Jadi kalau tadi kita Fauzan semua kader-kader GPK yang mencalonkan harus diberi nomor cantik. Pak Rusli seharusnya saya tadi ngantongin nomor. Nomornya ada 1A, 1B, 1C, dan 1D. Jadi maklum nanti kalau yang nggak dapat nomor 1A berarti dapatnya nomor 1B. Nah kalau yang nggak dapat nomor 1B dapatnya nomor 1C. Nanti KPU yang itu. Gerakan Pemuda Ka'bah sebagai sayap Partai P3 tertua tentu mempunyai peran penting dalam setiap perjuangan P3. Oleh karena itu, saya berharap dalam kesempatan Rapimnas GPK kali ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengakomodir suara dan aspirasi dari wakil-wakil di daerah seluruh Indonesia dalam mewarnai pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Pak Sandi, tadi sudah dimulai dari GPK. Tapi ini tulus ya. Tadi bukan karena disumbang Pak Sandi ya. Soalnya ini banom-banom yang lain belum nih. Pak Sandi nanti pada Mary loh Pak. Ya, jadi nanti kalau ada banom 3 lagi,
Pak Sandi tidak hadir dalam acara ini, mereka pasti nggak dukung. Pak Panji diingat-ingat ya, ada 3 BPP, kemudian GMPI, ada GPK, ada AMK. Jadi Pak Panji nanti diatur jangan sampai Pak Sandi nggak hadir. Nanti kalau Pak Sandi nggak hadir, rekomendasi yang keluar beda lagi. Nanti P3 yang repot. Kok rekomendasinya dari Panom beda-beda. Dengan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan P3 sebagai orang tua sekaligus induk organisasi. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa P3 sangat menghormati dengan dan menghargai setiap perjuangan para pendiri P3 sekaligus juga pahlawan bangsa Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita membaca sejarah bahwa perjuangan para pemuda Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah besar dan penuh pengorbanan. Kita semua sangat mengenal Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita sangat hafal dan populer nama Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi siapakah Halim Perdana Kusuma? Tentu Anda masih ingat itu. Komodor Udara Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma adalah pahlawan nasional yang gugur pada usia sangat muda, yaitu di usia 25 tahun. Kita dapat membayangkan pada usia sangat muda, Abdul Halim Perdana Kusuma mengemban misi sangat penting, yaitu membawa perlengkapan senjata dengan pesawat terbang untuk para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini dari Thailand ke Indonesia, dan beliau gugur dalam perjalanan. Hadirin yang saya hormati, kita harus mengambil hikmah dari keteladanan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Tanpa mereka kita tentu tidak bisa menikmati seperti apa yang telah kita nikmati saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak generasi muda di seluruh Indonesia melalui sayap Partai Gerakan Pemuda Ka'bah agar terus berkontribusi dan mencurahkan tenaga serta pikiran kita untuk berbuat yang terbaik bagi agama, nusa dan bangsa. Bila Abdul Halim Perdana Kusuma dikenal dan diabadikan sebagai pahlawan karena pengorbanannya, nyawa, keberaniannya, maka kita harus mengisi perjuangan saat ini dengan mengambil keputusan melalui torehan pena hijau perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Karena senjata kita saat ini bukan lagi senjata perang atau perang di medan pertempuran, tetapi senjata kita saat ini adalah duduk sebagai wakil rakyat atau sebagai pimpinan baik di pusat ataupun di daerah, dan mengambil keputusan dan kebijaksanaan demi masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Karena generasi muda Indonesia adalah penerus pembangunan, agar kelak nama kita dikenang dan terukir indah oleh generasi penerus kita sebagai pahlawan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, sebagai embrio P3 ke depan, GPK harus selalu bersama dengan tokoh ulama dan para santri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di daerah seluruh Indonesia. Hal ini penting saya sampaikan agar GPK lebih dikenal di masyarakat sebagai wadahnya kaum muda milenial yang punya gagasan dan ide-ide kreatif dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Karena partai politik adalah sebagai kawat candera di muka, sebagai anak-anak bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Kita ketahui bersama bahwa jumlah pemilih kaum muda atau yang lebih populer dengan sebutan kaum milenial jumlahnya sangat banyak dan menjadi rebutan target perolehan suara dalam setiap pemilihan umum. Ini menjadi tugas kita semua untuk membumikan GPK kepada kaum muda dalam berpolitik yang santun dan politik yang damai.
Saya berharap GPK menjadi wadah generasi muda, bukan hanya sekedar dalam rangka kepentingan politik semata, tetapi GPK merupakan wadah kaum muda dalam bidang perekonomian dan kreativitas kemudaan yang terus tampil di masyarakat sebagai pelopor pembangunan, terutama bidang perekonomian di daerah-daerah. Saya yakin jajaran pengurus GPK yang dipimpin oleh Saudara Imam Fauzan Amir Uskara sebagai PLT Ketua Umum GPK dan Saudara Tohabul Aftani sebagai Sekretaris Jenderal GPK dan seluruh pengurus daerah seluruh Indonesia dapat membuktikan bahwa kaum muda P3 mampu mewarnai dan berperan aktif dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang dan kegiatan-kegiatan P3 untuk selanjutnya. Saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan mengajak kepada segenap jajaran pengurus P3 dan Badan Otonom P3 untuk di semua tingkatan seluruh Indonesia agar melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama dengan tokoh ulama, tokoh pondok pesantren, dan tokoh ormas kepemudaan yang ada di daerah tersebut sesuai di tingkatannya. Sebagaimana yang cita-citakan oleh founding father kita, para pahlawan kita, agar Indonesia menjadi negara yang makmur, gemaripah loh jinawi, batatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pemikiran yang dapat saya sampaikan ini adalah merupakan suatu pemikiran dasar bagi kita semua untuk kita berpijak pada membangun masa depan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Kurang lebih mohon maaf karena salah saya sebagai manusia, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sandi, ada satu lagi pesan. P3 sedang berjuang keras, tidak hanya berjuang keras, tapi mempertaruhkan segala-galanya. Karena itu P3 berharap ke depan Pak Sandi menjadi bagian dari perjuangan itu. Tentu dapat dimaklumi Pak, tadi baru satu organisasi sayap tadi dari GPK, tapi nanti ada tiga forum lagi ya yang perlu harus melalui kontestasi. Pak Sandi sekali lagi harus melalui itu semua. Dan terakhir, ini adalah para forum nih, para ketua-ketua, wakil-wakil ketua umum. Terakhir Pak, jadi Pak Sandi harus sabar dulu melalui ospek pelonco. Itu adalah jalan perjuangan, karena tidak ada yang indah untuk kita nikmati tanpa melalui jalan perjuangan. Terima kasih, kepengen lebih banyak lagi, tetapi karena waktunya terbatas, saya juga masih ditunggu lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. GPK, jaya, jaya, jaya. P3, nah. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono.